bertemu lagi dengan Ibu Guru Febri. Hari ini kita akan kembali belajar bersama. Pembelajaran kita kali ini, kita sudah masuk dalam tema 3 kegiatanku, subtema 1 kegiatan pagi hari. Kita di pembelajaran yang pertama. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi kegiatan di pagi hari. Yang kedua, siswa dapat menyusun kata dengan tepat menjadi kalimat yang benar dalam setiap sila pada Pancasila. Yang ketiga, siswa dapat membedakan panjang, pendek, sebuah nada dalam lagu. Nah, anak-anak kelas 1, siapkan diri untuk belajar ya. Menyimaklah dengan seksama. Baik, kita mulai pelajaran kita. Pagi yang cerah. Matahari bersinar terang. Udara terasa hangat. Semua orang bersiap-siap memulai harinya. Ada yang bersiap ke sekolah. Ada yang bersiap ke kantor. Ada yang bersiap ke sawah. Ada yang bersiap ke pasar. Banyak sekali kegiatan di pagi hari. Semua bersemangat menyambut pagi. Hewan dan tumbuhan pun berseri. Terima kasih Tuhan atas karunia pagi hari. Nah, anak-anak, jadi kita patut mengucap syukur kepada Tuhan jika kita masih bisa lagi menghirup udara segar di pagi hari. Nah, amati gambar berikut ini. Perhatikan ya gambarnya. Nah, kita bisa melihat suasana seperti ini di pagi hari. Ada matahari terbit. Ada burung yang berkicau. Ada ayam jantan yang berkokok. Nah, ayam berkokok di pagi hari. Udin terbangun dari tidurnya. Dia berdoa tanda bersyukur. Udin segera mandi dan mengenakan seragam. Setelah rapi, Udin sarapan. Selesai sarapan, Udin pergi ke sekolah. Udin berpamitan kepada ayah ibu. Udin pergi dengan gembira. Saat libur, Udin membaca buku di rumah. Udin membaca ditemani ayah. Udin membaca kata-kata yang baru dipelajari. Ayah membantu Udin berlatih membaca. Nah, berikut ini adalah kata-kata yang dibaca Udin. Perhatikan huruf-hurufnya, lalu bacalah juga. Nah, jadi nanti ada kata-kata yang dibaca Udin. Kita pun akan membacanya dengan cara mengeja. Siap ya anak-anak?
Kita mulai ya membaca, ikuti Ibu Guru. Yang pertama, ba, bah, nguh, ditambah n, ngun, bangun. Ingat ya, huruf n jika bersama dengan huruf g, maka cara melafalkan atau bunyinya itu adalah eng. Ya, kita ulangi. Bangun. Berikutnya, b ditambah r, ber, do ditambah a, doa, berdoa. Ya ditambah yam, ayam. Berikut, ditambah ter, bi ditambah bit, terbit. Berikutnya lagi, pa, gi, pagi. Dan iti, du ditambah dur, tidur. Sa, ra, apa ditambah pan, sarapan. Ditambah halah, sekolah. Lalu ama ditambah man, di, mandi. Ditambah ber, kaoko ditambah kakok, berkokok. Nah, kata-kata yang dibaca Udin berhubungan dengan keadaan dan kegiatan pagi hari. Sekarang, lihatlah kata-kata berikut ini. Ada berapa huruf yang hilang? Nah, kita akan mencari huruf yang hilang dalam kata-kata. Perhatikan ya, ada contoh. Contoh di sini, di kotak yang sebelah kiri, di sini ada dua kotak yang kosong. Kotak pertama dan kotak ketiga. Nah, kita perhatikan dengan seksama. Kira-kira huruf apa yang hilang? Ingat, berhubungan dengan pagi hari yang tadi dibaca oleh Udin. Nah, yang hilang itu ternyata huruf A di kotak pertama dan huruf A juga di kotak ketiga. Sehingga jika hurufnya lengkap akan menjadi sebuah kata yang berbunyi ayam. Nah, jadi kita akan menentukan huruf-huruf yang tepat pada kata-kata berikut ini. Nah, di sini ada kata-kata yang belum lengkap hurufnya. Ini adalah tugas anak-anak untuk melengkapinya. Ingat, kata-kata di dalam kotak ini adalah kata-kata yang berhubungan dengan kegiatan atau keadaan di pagi hari. Kerjakan di buku tugasnya ya. Ditulis sendiri. Karena
masih ada anak-anak yang kalau ibu guru periksa tugasnya masih dituliskan. Ingat, tidak boleh ya, harus ditulis sendiri. Baik, kita lanjut. Nah, ini adalah kata-kata yang berikutnya. Jadi, sama seperti yang tadi, anak-anak harus mencari kata-kata yang belum lengkap untuk dilengkapi dengan huruf-huruf yang tepat berhubungan dengan kegiatan di pagi hari. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Hari ini hari Senin. Udin sampai di sekolah lebih pagi. Setiap hari Senin ada kegiatan upacara. Saat bel berbunyi, Udin dan teman-teman berkumpul di lapangan. Mereka mengikuti upacara dengan tertib. Kepala sekolah membacakan teks Pancasila. Nah, anak-anak sudah pernah kan mendengar bunyi teks Pancasila? Nah, jadi seluruh siswa mengikutinya. Pancasila adalah dasar negara kita. Kita harus tahu maksudnya supaya dapat mengamalkannya. Nah, kita akan berlatih. Perhatikan bunyi teks Pancasila berikut ini. Nah, perhatikan dengan seksama ya. Pancasila. Ikuti ya Ibu Guru. Kita ulangi. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, demikian bunyi Pancasila. Nah, Ibu juga mau memberitahu, Panca itu artinya 5. Jadi, Pancasila itu berarti ada 5 sila. Nah, Pancasila ini harus dihafalkan ya. Baik, kita lanjutkan materi kita. Kita akan berlatih. Nah, susunlah kata-kata berikut ini. Susunlah menjadi bunyi teks Pancasila yang benar. Jadi anak-anak, menyusun bunyi teks Pancasila ini adalah tugasnya yang kedua. Ingat ya, ditulis sendiri. Nah, perhatikan. Ini sila yang pertama. Kata-katanya belum berurutan. Jadi, tugas anak-anak disalin kembali di buku tugasnya, lalu diurutkan sesuai dengan urutan kata-kata yang benar. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, ini juga belum berurutan. Ya, harus diurutkan dengan tepat. Nah, sila yang ketiga. Demikian pun sila yang ketiga belum berurutan. Sila yang keempat. Nah, kata-kata dalam sila keempat agak panjang. Jadi, diurutkan dengan teliti agar tidak salah. Nah, sila yang kelima pun demikian. Anak-anak harus mengurutkannya. Pancasila adalah dasar negara kita.
kita harus mengamalkan Pancasila. Pancasila adalah pemersatu bangsa. Mengamalkan Pancasila merupakan tanda syukur. Nah, ingat ya, harus mengamalkan Pancasila di dalam kehidupan kita. Pancasila adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan bernyanyi. Kita akan menyanyi bersama. Pagi hari kita harus semangat. Salah satu caranya adalah bernyanyi. Mari kita nyanyikan lagu berikut. Anak-anak, kita menyanyi dengan penuh semangat ya. Jadi lagu yang akan kita nyanyikan adalah lagu Bangun Tidur ciptaan dari Pak Kasur. Baik anak-anak, siap ya untuk menyanyi? Nah, kita telah menyanyikan lagu Bangun Tidur ciptaan Pak Kasur. Sekarang perhatikan panjang pendek bunyi pada lagu Bangun Tidur berikut. Nah, kita perhatikan ya. Jadi, tanda titik untuk bunyi yang pendek. Dan tanda garis datar itu untuk bunyi yang panjang. Nah, seperti ini. Nah, itu adalah teks dari lagu Bangun Tidur. Jadi yang diberi tanda titik di bawahnya itu adalah kata-kata yang dinyanyikan atau dibunyikan dengan nada yang pendek. Sedangkan garis datar itu berarti dinyanyikan atau dibunyikan dengan nada yang panjang. Nah, perhatikan ya. Jadi ini adalah suku kata dari kata-kata yang membentuk sebuah kalimat di dalam lagu Bangun Tidur. Perhatikan ya, yang titik dan yang garis. Nah, ini yang berikutnya. Nah, ada berapa titik dan ada berapa garis. Ingat ya, yang diberi titik berarti nadanya pendek. Tidak lupa menggosok gigi. Nah, jadi gigi yang terakhir nadanya itu panjang. Berikut. Habis mandi ku tolong ibu. Nah, bu itu dinyanyikan dengan nada yang panjang. Ingat ya, titik pendek dan garis bawah atau garis mendatar itu panjang nadanya. Nah, baris yang terakhir. Membersihkan tempat tidurku. Ku-nya agak panjang. Nah, baiklah anak-anak, kita sudah selesai memperhatikan panjang dan pendek sebuah nada dalam lagu. Lalu,
Yang menjadi tugas anak-anak adalah hitunglah banyak kosakata pada lagu Bangun Tidur. Masih ingat kan apa kosakata? Kosakata itu adalah gabungan antara huruf konsonan dengan satu huruf vokal. Nah, bagian-bagian lagu yang sudah kita lihat tadi, yang ada tanda nada pendek dan tanda nada panjang, itu adalah bagian dari kosakata di dalam lagu Bangun Tidur. Jadi anak-anak tinggal menghitungnya dengan seksama atau dengan teliti. Berapa kosakata yang dinyanyikan dengan nada pendek dan berapa kosakata yang dinyanyikan dengan nada panjang. Ya, ini tugas yang ketiga. Ingat, tugasnya harus dikerjakan dan ditulis sendiri. Nah, anak-anak semua, jadi materi kita hari ini sampai di sini. Belajarlah dengan tekun, mengerjakan tugas-tugas dengan teliti dan dikerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jika belum dimengerti atau ada yang mau ditanyakan, silakan hubungi ibu guru di grup WA kita. Atau anak-anak boleh menghubungi ibu secara langsung melalui telepon. Ya anak-anak, tetap semangat di dalam belajar. Nah anak-anak, pelajaran kita berakhir sampai di sini. Ingat untuk selalu jaga kesehatan, ya. Hindari kerumunan. Pakailah masker jika harus keluar rumah. Dan ingat, rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Tetap semangat untuk belajar ya anak-anak. Sampai jumpa. Dadah.